adalah rukun Islam yang kedua. Sholat adalah sarana komunikasi antara hamba dan Rohnya. Sholat fardu atau wajib itu ada 5, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat subuh. Waktu subuh adalah waktu yang sangat sulit. Apabila seseorang dibiarkan begitu saja, maka dia akan terlelap sampai matahari terbit, sehingga dia meninggalkan sholat wajib. Karena itu, Rasulullah mengkhususkan sholat mulia ini dengan keutamaan tunggal. Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Salah satunya, Rasulullah mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara dari Rasulullah SAW. Sekarang, mari kita simak bersama video tentang tata cara sholat subuh. Selamat menyaksikan. Lakukan ketika sholat itu adalah berniat. Nah, niat itu ada lafaznya. Khusus untuk lafaz niat sholat subuh adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, atau usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, lafaz niat itu dibaca sebelum kita takbir. Sedangkan niat yang menjadi syarat sah dan rukun sholat itu adalah niat yang dibaca di dalam hati bersamaan ketika kita mengangkat takbir. Jadi ketika mulut kita membaca takbir Allahu Akbar, nah hati kita mengucapkan niat membaca niat. Misalnya untuk sholat subuh berarti niatnya sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. 2, yaitu berdiri bagi yang mampu menghadap kiblat. Posisi wajah ketika kita berdiri itu wajahnya lurus menghadap kiblat dan pandangan mata kita menuju ke tempat sujud. Diingatkan untuk tidak memejamkan mata. Sedangkan posisi badan ketika kita berdiri itu tegak, lurus, tidak bungkuk menghadap kiblat. Nah, sedangkan posisi kedua tangan itu berada di samping badan, lurus, tidak kaku. Jadi jangan kaku seperti ini, biasa saja. Dan posisi jari itu dibuka, tidak mengepal. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan telinga, jadi Allahu Akbar. Nah, jadi posisi jari-jari ini sejajar dengan telinga kita. 2, telapak tangan itu menghadap kiblat, jadi Allahu Akbar. Jangan seperti ini dan jangan seperti ini. Jadi kedua telapak tangan itu menghadap kiblat. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa posisi kedua tangan itu setara dengan bahu kita. Jadi kalau ada yang takbiratul ihram seperti ini Allahu Akbar, nah itu jangan disalahkan. Untuk posisi rentang siku ketika kita takbiratul ihram itu khusus laki-laki, posisi rentang sikunya terbuka, tapi jangan terlalu lebar dan jangan terlalu rapat, jadi biasa saja Allahu Akbar. Nah, untuk posisi rentang siku khusus perempuan itu agak merapat, Allahu Akbar. Al-Fatihah dilakukan dengan cara berdiri setelah takbiratul ihram. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkannya saja dan tidak beriringan. Dalam sholat berjamaah, ketika imam mengucapkan kata amin, maka makmum juga mengucapkan kata amin secara bersamaan. Dalam sholat berjamaah, kecuali lafaz amin diucapkan atau dilafazkan dengan pelan, cukup terdengar oleh telinga pembacanya saja. Ruku dan tumakninah dilakukan setelah berdiri dan disunahkan
untuk mengucapkan takbir. Lalu badan dibungkukkan seperti posisi huruf L terbalik dan disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dan tumakninah dilakukan setelah ruku dan posisi kembali berdiri dengan posisi tangan yang diluruskan. Ada juga yang bersidekap agar tangan tidak bergerak-gerak. Lalu disunahkan pula membaca Sami'allahu liman hamidah dan disunahkan pula untuk membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'um masyi'ta min syai'in ba'du. Ruku, kemudian i'tidal. Di rakaat kedua sholat subuh, kita disunahkan membaca doa kunut. Doa kunut di sholat subuh tergolong sebagai sunat abad. Artinya, ketika kunut tidak dilakukan, maka tidak membatalkan sholat, tetapi dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah kita selesai membaca doa kunut, tangan kita tidak usah diusapkan ke muka, tapi langsung saja dibawa sujud. Sujud dengan tumaninah dilakukan setelah i'tidal untuk sujud pertama dengan posisi sujud di mana ada 7 bagian anggota badan yang menempel pada alas sholat. Pertama, muka, yaitu dahi dan hidung. 2, 3, kedua telapak tangan. 4, 5, yaitu kedua lutut kaki. 6, 7, yaitu kedua ujung kaki. Sekitar jari menempel pada alas sholat dan telapak kaki menghadap ke belakang. Cara 2 sujud dengan tumaninah dilakukan setelah sujud pertama setiap rakaat dengan posisi duduk di mana badan menduduki kedua kaki yang bertekuk ke belakang dan menempel pada alas sholat. Posisi ujung kaki kiri terduduki oleh badan dan posisi ujung kaki kanan masih seperti posisi saat sujud, di mana bagian sekitar jari kaki kanan menempel pada alas sholat dan telapak kaki kanan menghadap ke belakang. Duduk tasyahud atau tahiyat dilakukan sujud terakhir dengan posisi di mana ujung kaki kiri diselipkan di bawah ujung kaki kanan yang masih dalam posisi saat kaki kanan sujud dan duduk antara 2 sujud. Tasyahud akhir merupakan salah satu rukun sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir sebelum salam. Posisi duduk tasyahud akhir ialah kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri masuk ke betis sebelah kanan. Bacaan tasyahud akhir: At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ketika membaca tasyahud akhir, antara assalamu alayka dengan assalamu alayna jangan sampai tertukar. Yang pertama ialah assalamu alayka dan yang kedua ialah assalamu alayna. Nah, selanjutnya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat membaca syahadat, tangan kanan digenggam semuanya terkecuali telunjuk. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, saat baca illallah, telunjuk dikeluarkan dan posisinya menghadap ke kiblat. Adapun pandangan mata kita mengarah ke telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya, gerakan terakhir dalam sholat ialah salam. Nah, saat salam, keadaan badan kita tetap menghadap kiblat, hanya saja kepala kita yang menoleh ke kanan maupun ke kiri. Contoh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, untuk salam tidak usah kepala yang terlalu ke belakang, hanya saja sewajarnya saja.